Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi atau mengupdate lagi aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang tidak masuk Slik OJK menjelang akhir tahun. Untuk video kali ini mungkin ini adalah video lanjutan dari video saya yang sebelumnya ya, atau bisa dibilang ini adalah video part 2-nya ya. Dan di sini saya akan list kembali untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online legal lainnya yang tidak masuk ke Slik OJK menjelang akhir tahun. Nah, lalu apa saja sih aplikasi-aplikasinya? Simak video ini sampai habis. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan ya alasan-alasannya kenapa aplikasi-aplikasi ini tidak masuk ke Slik OJK ya. Nah, buat kalian yang mungkin baru nonton atau mungkin belum nonton video saya yang sebelumnya, di sini saya akan sedikit jelaskan lagi ya untuk alasan aplikasi-aplikasi ini tidak masuk Slik OJK. Yang pertama, aplikasi-aplikasi ini menerapkan tenor yang cukup pendek ya, makanya mereka tuh tidak masuk ke Slik OJK. Dan yang kedua, untuk bunganya itu cukup tinggi ya, jadi aplikasi-aplikasi ini menerapkan bunganya itu pada besar-besar ya di pinjamannya, jadi mereka juga tidak masuk Slik OJK. Dan yang ketiga adalah untuk pemotongan saat pencairan itu cukup tinggi ya. Misalkan kalian mengajukan 1.300.000 atau 1.200.000 ya, yang uang yang akan kalian terima itu sekitar 900 ya. Jadi untuk potongan dari aplikasi-aplikasi ini cukup besar, dan itu adalah salah satu alasan aplikasi-aplikasi ini tidak masuk Slik OJK atau tidak melaporkan data nasabahnya yang mengalami gagal bayar ke Slik OJK. Oke, kita langsung saja ke aplikasi-aplikasinya. Yang pertama ada aplikasi UKU. Nah, untuk aplikasi UKU ini masih banyak yang beranggapan bahwasanya untuk aplikasi UKU tuh masuk Slik OJK ya. Karena untuk aplikasi UKU ini, untuk dari namanya tuh hampir sama kayak aplikasi Akulaku. Kalau untuk aplikasi Akulaku sudah jelas ya, pasti masuk Slik OJK. Namun kalau untuk aplikasi UKU sejauh ini tidak masuk Slik OJK ya. Kalau kalian tidak percaya, kalian juga bisa menceknya di aplikasi ScoreLab. Bahwasanya untuk aplikasi UKU ini tidak masuk Slik OJK. Jadi buat yang kalian beranggapan untuk aplikasi UKU ini masuk Slik OJK, pada kenyataannya untuk aplikasi UKU ini tidak masuk Slik OJK. Yang selanjutnya ada aplikasi Kredinesia. Nah, untuk aplikasi Kredinesia juga sama ya, tidak masuk ke Slik OJK. Karena untuk aplikasi Kredinesia sejauh ini banyak yang mengalami gagal bayar di aplikasi ini itu tidak masuk Slik OJK walaupun sudah gagal bayar dalam waktu yang cukup lama. Yang selanjutnya ada aplikasi Cashpro. Nah, untuk aplikasi Cashpro juga sama ya, ini tidak masuk ke Slik OJK. Dan perlu kalian ketahui, untuk aplikasi Cashpro juga tidak memiliki DC lapangan ya, atau DC lapangan itu tidak akan datang ke rumah kalian yang mengalami gagal bayar. Yang selanjutnya ada aplikasi KTA Mudah. Untuk aplikasi KTA Mudah juga ini sama, walaupun aplikasi ini aplikasi pinjaman online legal, namun aplikasi KTA Mudah ini tidak masuk Slik OJK atau tidak melaporkan ke Slik OJK ketika nasabahnya mengalami gagal bayar atau keterlambatan di aplikasi KTA Mudah. Yang terakhir ada aplikasi DanaFix. Nah, untuk aplikasi DanaFix juga sama ya, tidak masuk ke Slik OJK atau tidak melaporkan nasabahnya yang mengalami gagal bayar ke Slik OJK ya. Jadi buat kalian yang mengalami gagal bayar di aplikasi DanaFix, kalian tidak akan masuk Slik OJK. Dan bonusnya juga untuk aplikasi DanaFix ini tidak memiliki DC lapangan ya, karena untuk hampir semua aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan yang tidak masuk Slik OJK ini semuanya itu tidak memiliki DC lapangan, atau DC lapangan itu tidak akan datang ke rumah nasabah yang mengalami gagal bayar. Jadi buat kalian yang mungkin gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini, kalian tidak perlu khawatir ya akan didatangi di lapangan ataupun masih Slik OJK. Karena resikonya ketika kalian gagal di aplikasi-aplikasi ini mungkin hanya teror saja lewat media komunikasi atau penagihan lewat media komunikasi seperti WhatsApp, telepon, dan juga SMS. Nah guys, itulah tadi lanjutan aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang tidak masuk Slik OJK menjelang akhir tahun. Sekali lagi saya kasih tahu kepada kalian yang mungkin kalian gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini, kalian jangan panik ya, dan jangan ketakutan ketika kalian mendapatkan ancaman akan didatangi oleh DC lapangan ataupun diancam akan masuk ke Slik OJK atau mungkin BI blacklist, BI checking ya. Karena untuk aplikasi-aplikasi ini tuh tidak masuk ke Slik OJK ketika nasabahnya mengalami gagal bayar.
Dan untuk aplikasi-aplikasi ini juga tidak memiliki DC lapangan yang akan datang ke rumah nasabahnya yang mengalami gagal bayar. Kalaupun kalian mendapatkan ancaman dari pesan WhatsApp bahwasanya akan ada tim lapangan yang datang ke rumah untuk menjemput tagihan kalian, itu hanya getrakan saja dari mereka dan kalian jangan mudah terpancing dan juga jangan mudah panik ketika kalian mendapatkan ancaman seperti itu. Karena itu cara mereka untuk menakut-nakuti nasabahnya agar segera membayar tagihannya di aplikasi tersebut. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.